Kita mulai cerita kita dengan seorang wanita muda yang cantik memegang tangan seorang gadis bernama Elaine, memberitahu anak itu bahwa dia akan kembali dengan ayahnya. Segera sambil berlutut hingga setinggi gadis itu. Dia meminta gadis itu untuk menjadi anak yang baik dan menunggu sampai dia kembali. Kemudian Elaine menjawab, "Ya nyonya," namun 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam, dan Elaine terus menunggu. Tetapi ibu tirinya tidak pernah kembali. Dan dengan itu dia ditinggalkan sendirian di dunia ini. Kemudian kita melompat 1 tahun ke depan, dan melihat Elaine yang berusia 9 tahun mengamati beberapa roti kecil di depan sebuah toko roti. Seorang wanita baik muncul dan bertanya, apakah dia ingin roti gulung? Elaine menjawab bahwa dia tidak mau dan hanya sedang melihat, karena dia juga tidak punya uang untuk membayar roti tersebut. Protagonis berkata, dia telah memetik beberapa stroberi dari hutan sebelumnya, dan cukup baik-baik saja, dan ketika dia memiliki uangnya sendiri, dia akan kembali untuk membeli roti sambil mengamati gerakan di sekitar mereka. Dia berkata, tidak apa-apa, namun dia memberikan Elaine sebuah tas berisi roti, mengatakan bahwa itu adalah sisa dari kemarin, jadi tidak masalah jika dia mengambilnya. Dia juga menyarankan agar Elaine tidak berkeliaran di hutan, karena ada desas-desus tentang monster di sana. Penuh kasih sayang dia memegang bahu Elaine, dan memberitahunya untuk selalu berkunjung jika dia merasa lapar. Protagonis kita memahami nasihat yang diberikan oleh wanita itu, dan sangat berterima kasih atas roti-roti tersebut. Elaine memegang salah satu roti gulung, dan berpikir bahwa malam ini, dia akan bisa tidur dengan perut kenyang. Dia merenungkan bahwa wanita toko roti tidak ingin orang lain melihatnya berjalan di sekitar toko, karena keadaan Elaine saat ini. Tetapi meskipun semua itu, keadaan lebih baik daripada saat itu, hari itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Setahun yang lalu, ibu tirinya meninggalkannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tetap tak berdaya. Di pinggir jalan, dia bahkan tidak punya uang untuk naik kereta. Untuk kembali ke rumah dan orang-orang tidak melakukan apa-apa untuk membantunya. Dia diserang oleh dingin dan kelaparan. Dia bahkan mengalami serangan dari anak-anak jalanan yang lebih kuat juga, untuk memperburuk keadaan yang sudah buruk. Bahkan orang asing mulai memperlakukannya dengan sangat kejam, tanpa alasan sama sekali pada saat itu. Elaine berpegang pada apapun yang bisa dia temukan di jalannya. Kemudian dia menemukan apa yang tampaknya adalah tempat, di mana berita kota diposting protagonis memiliki sedikit harapan, bahwa mungkin ada beberapa informasi tentangnya di papan pengumuman itu. Elaine tahu bahwa ibu tirinya tidak akan merindukannya, tetapi ayahnya mungkin akan, bahkan kematian ibunya mengubah fakta bahwa dia tetaplah putri ayahnya. Dia merasa bahwa bagi ayahnya, dia masih bagian dari keluarga, maka Elaine pergi ke papan berita, dan dengan hati-hati mencari pengumuman dari keluarga Kristasha, tetapi yang mengejutkan pengumuman yang dia baca adalah bahwa keluarga Kristasha membutuhkan pekerja untuk pesta perayaan kelahiran anak pertama keluarga. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan untuk tidak mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Pengumuman itu jelas mengejutkannya, tetapi itu membuat protagonis akhirnya menyerah pada harapan, dan mendedikasikan dirinya untuk hidup di jalanan. Aku sudah merasa ingin membawa Elaine dan menyimpannya dalam sebuah toples kecil. Elaine mulai merenungkan betapa serakahnya ibu tirinya untuk menyingkirkannya, agar dia tidak mendapatkan sedikit pun harta yang dimaksudkan untuk putranya. Dia mulai membayangkan apakah di masa depan, jika dia memiliki seseorang yang ingin dia lindungi dengan segala cara, dia akan bertindak seperti ibu tirinya. Segera protagonis menemukan selimut dan sebuah kotak yang membuat matanya berkilau. Benda-benda sederhana ini tampak ajaib di mata Elaine, dan dia menyadari bahwa benda-benda itu tampaknya telah ditinggalkan. Dengan senang hati, Elaine membayangkan dia akan bisa tidur dengan selimut yang nyata malam ini. Elaine berpikir hari ini adalah hari keberuntungan karena dia menemukan roti di dalam selimut. Namun pada saat yang sama, kita melihat seorang pria berambut merah. Mendekatinya dari belakang, dia merasakan kehadiran yang aneh. Dia ditangkap sebelum sempat melakukan apapun. Adegan terputus dan protagonis kita mendapati dirinya di tengah hutan batuk dan jatuh di samping sebuah pohon. Suara yang mengancam memerintahkannya untuk keluar dari tempat dia berada. Tetapi dia berkata, lebih baik bagi Elaine untuk menjauh ketika orang lain ada di sekitar. Pria berambut merah yang sama dari sebelumnya berseru bahwa dia tidak bisa hanya menggigit tangannya dan melarikan diri, dan bahwa dia akan memberinya pelajaran ketika dia menemukannya. Kemudian Elaine memahami sedikit tentang situasi rumit yang dia hadapi. Sementara pria itu terus berteriak, memintanya untuk keluar mengamati penyerang dengan lebih jelas. Dia melihat bahwa sekarang dia memegang pisau protagonis. Kita tahu bahwa jika pria itu menemukannya, pasti dia akan membunuhnya. Segera dia melipat tubuhnya sepenuhnya dan tidak mengerti mengapa semua ini terjadi padanya. Satu-satunya hal yang diinginkan Elaine yang malang adalah tempat yang baik untuk tidur. Dia meletakkan tangannya di tanah dan bertanya-tanya berapa lama dia harus terus menderita seperti ini. Namun dengan membawa tangannya ke wajahnya,
dia memutuskan bahwa ini bukan saatnya untuk berdiam diri meratapi. Saat ini yang perlu dia lakukan adalah mencari cara untuk keluar dari sana. Kemudian Elaine menyadari bahwa suasana telah tenang dan sekarang adalah kesempatan sempurna baginya. Karena meskipun dia dekat, akan sulit baginya untuk melihatnya dalam kegelapan. Dia berpikir bahwa jika dia berhati-hati, dia akan berhasil, tetapi pada saat yang sama, dia mendengar dan memperhatikan sesuatu yang aneh di belakang pohon protagonis, hanya melihat semacam manusia serigala yang sedang makan. Monster itu menatap protagonis dan dia mungkin mengingat cerita tentang monster di hutan dengan itu segera. Elaine secara naluriah menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri lagi. Berlutut dan tanpa harapan, Elaine berpikir dia telah melalui setiap jenis penderitaan. Hanya untuk berakhir menjadi santapan monster, dia tertawa. Saat dia menghadapi nasib tragis yang akan dia derita, dan dia hanya berharap bahwa di kehidupan berikutnya, dia dilahirkan dalam keluarga yang benar-benar mencintainya. Tetapi saat monster itu melompat untuk menyerang Elaine, kita melihat seseorang memegang cahaya magis di ujung jari mereka. Tiba-tiba seorang wanita berambut hitam muncul, mengucapkan mantra dan menyelamatkan Elaine dari dimakan. Terkesan Elaine menyaksikan serigala raksasa itu dilahap oleh api magis di depan matanya hingga menjadi tidak lebih dari abu. Setelah itu wanita itu bertanya, apakah Elaine baik-baik saja? Dan protagonis berbalik kepadanya dengan air mata yang perlahan jatuh dari matanya. Elaine berpikir bahwa dengan hanya mengayunkan tangannya, wanita yang bernama Bella ini mengubah monster sebesar itu menjadi tumpukan abu belaka, akhirnya diselamatkan. Protagonis mulai kehilangan kesadaran. Bella mendekatinya dan begitulah pertemuan pertama antara keduanya terjadi. Waktu berlalu, dan matahari bersinar melalui jendela ruangan tempat protagonis kita terbaring. Gelisah Elaine mulai mengalami beberapa visi mimpi buruk. Saat beristirahat pertama, dia melihat sosok seorang wanita yang berkata, keberadaan Elaine sangat menjijikan dia juga. Mengingat kembali ingatan tentang pria yang mencoba menyerangnya malam sebelumnya. Bahkan sosok gelap dari monster berbentuk serigala muncul untuk menerornya yang putus asa. Elaine mendapati dirinya berhadapan langsung dengan sosok jahat dan memohon agar seseorang datang untuk menyelamatkannya. Tetapi sebelum yang terburuk bisa terjadi, protagonis terbangun dengan terkejut. Masih sangat terengah-engah, dia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun dia curiga, tidak semuanya adalah mimpi. Karena dia jelas ingat berada di hutan, berlari dan bertemu dengan monster itu. Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya di mana dia berada. Protagonis mengamati jendela dan perabotan dan memperhatikan tempat itu tampak sederhana, tetapi nyaman dan memiliki aroma yang sangat familiar dan menenangkan. Segera Elaine mendengar langkah kaki dan seseorang mengatakan bahwa dia pasti telah melihatnya dengan benar. Yang lain menjawab, saya rasa begitu. Dan protagonis kita memperhatikan orang-orang mendekat. Membuka pintu kamar tidur, dua orang mendekat dan salah satunya sangat mirip dengan Bella. Elaine berpura-pura tidur dan menelan ludah dengan sedikit curiga dan ketakutan. Bertanya-tanya siapa orang-orang ini yang mendekati pria yang menemani Bella. Mengomentari bahwa dia menggunakan kekuatannya tepat di depan gadis itu. Jadi akan sulit untuk tidak memperhatikannya. Bella dengan sepenuh hati menjawab bahwa dia tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat gadis itu diserang oleh monster. Memeras kain basah dan sangat spontan dia mengakui bahkan dia terkejut dengan keberadaan makhluk itu. Pria itu mempertanyakan apa yang dia maksudkan untuk dilakukan dengan anak itu. Dan Bella mengatakan bahwa dia masih tidak tahu dan akan memutuskan ketika gadis itu bangun. Tetapi pria itu sama sekali tidak suka dengan jawaban itu. Karena gadis itu melihatnya menggunakan sihir. Dan dia mengingatkan Bella bahwa dia tahu betul apa yang terjadi ketika seseorang menyaksikan kekuatannya. Bella membalas pria itu karena menyebut gadis itu seperti itu. Karena dia bukan objek atau hewan. Tetapi seorang manusia, seorang gadis. Dan dia menegaskan bahwa tidak semua manusia itu jahat. Tidak nyaman, pria itu menuju pintu untuk pergi dan menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menerima keberadaan seorang anak manusia di rumah itu, tidak pernah. Namun Bella tidak peduli dengan provokasi itu dan bahkan mengejeknya. Memberitahu pria berambut putih itu untuk menutup pintu dengan hati-hati agar tidak membangunkan gadis itu. Dia mendekat ke Elaine dan meletakkan kain basah di wajahnya, mengatakan bahwa dengan cara ini, demamnya akan sedikit lebih baik segera. Dia mengangkat kain dan melihat protagonis yang tersenyum. Bella menyadari bahwa gadis itu sudah sembuh dan bertanya bagaimana perasaannya. Dia membawa tangannya ke wajahnya dan Bella bertanya apakah dia masih merasakan sakit dimanapun meskipun demamnya sudah reda. Elaine hanya menatapnya dan Bella membalas dengan senyuman hangat. Menganalisis situasi, Elaine menyadari bahwa api biru di hutan itu hanya bisa berarti bahwa Bella adalah makhluk folklore yang telah ada, bahkan sebelum kerajaan Filon didirikan. Dengan kata lain, Bella adalah seorang penyihir. Jadi Elaine langsung bertanya kepada Bella, apakah dia benar-benar seorang penyihir? Terkejut, Bella mengatakan bahwa Elaine memahami hal-hal dengan cukup cepat. Selanjutnya, dia menjawab bahwa
Ya, dia adalah apa yang disebut manusia sebagai penyihir. Tetapi protagonis akhirnya mengajukan pertanyaan yang membuat Bella sangat terkejut. Dan kamu apa yang kau sebut dirimu penyihir itu mengaku bahwa tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan seperti itu sebelumnya. Kemudian Elaine meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyinggungnya, sambil mendapatkan kembali ketenangannya. Wanita itu hanya mengatakan bahwa dia terkejut dan memberitahunya namanya adalah Bella. Kemudian bertanya nama protagonis sebagai balasan protagonis. Kita hanya menjawab Elaine. Setelah itu Bella bertanya, apakah Elaine memiliki rumah yang bisa dia kembali? Elaine menjawab dengan nada sedih dan datar bahwa dia tidak memiliki tempat untuk pergi. Kemudian dengan lembut Bella memegang salah satu tangan Elaine dan bertanya, apakah dia ingin tinggal di sana bersama mereka? Mata protagonis bersinar lagi dengan ide memiliki rumah. Sekali lagi dia tahu Bella bisa saja menjadi orang yang buruk. Tetapi dia merasa bahagia, bagaimanapun juga, adegan terputus dan protagonis melihat bayangannya di air dan menyadari matanya bengkak. Dan jadi atas perintah Bella, Elaine mulai tinggal di sana. Dia menerima tawaran itu dengan rasa syukur yang mendalam, karena dia tidak memiliki tempat lain untuk kembali. Namun satu hal terus mengganggunya. Kemudian kita melihat keduanya berbicara lagi di dalam ruangan, dan Elaine mengomentari bahwa dia merasa suami Bella sepertinya tidak menyukainya, dan bahwa dia seharusnya berbicara dengannya sebelum membiarkannya tinggal di sana. Tetapi Bella menjawab bahwa dia hanya seorang teman, dan bukan suaminya. Namun, penyihir mengatakan, ada sesuatu tentang dirinya yang perlu diketahui Elaine. Protagonis bertanya apa yang akan terjadi. Bella mengungkapkan bahwa temannya yang bernama Svel adalah iblis di tepi danau. Kita melihat protagonis merenungkan bahwa mereka berkata, kebencian iblis terhadap manusia ada dalam darah mereka. Dan dia bertanya-tanya, apakah itu sebabnya Svel membencinya? Tiba-tiba dia tersandung pada batu kecil di jalannya, dan dia yakin akan terjatuh. Tetapi, dia secara tak terduga ditangkap oleh Svel, dan dia bertanya-tanya apakah dia menyelamatkannya. Svel dengan lembut menempatkan protagonis kembali di tanah, dan dia berterima kasih padanya dengan sedikit ragu. Iblis itu menatap Elaine sejenak, tetapi kemudian menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara protagonis berlari mengejarnya memintanya untuk menunggu sebentar. Namamu Svel kan, dia bertanya, sambil berbalik ke protagonis. Svel berkomentar bahwa sepertinya Bella memberitahunya tentang dirinya. Elaine terkejut bahwa dia menyapanya, dan menjawab bahwa ya dia melakukannya. Kemudian dia berkata, Elaine harus tahu bahwa dia menentang keberadaannya di sana. Protagonis juga mengatakan bahwa dia tahu. Dengan itu, Svel mengatakan secara langsung bahwa dia tidak diterima di tempat itu dan harus segera pergi tanpa ragu. Elaine bertanya apakah dia mengatakan itu hanya karena dia manusia dan itu membuatnya penasaran. Svel mengatakan dia curiga. Bella gagal memberitahu seluruh cerita. Dengan lebih tenang, dia menjelaskan bahwa di masa lalu dia benar-benar membenci manusia. Tetapi setelah menghabiskan waktu dengan Bella, rasa jijik itu perlahan memudar. Elaine kemudian berpikir, dia benar, karena dia tidak akan menyelamatkannya dari jatuh. Jika dia masih memiliki penghinaan penuh terhadap manusia, tetapi jika bukan insting iblis yang membuatnya membenci manusia, dia berpikir dan, apa itu? Apa yang gagal diberitahu Bella padanya? Sehingga dia bertanya alasan. Sebenarnya mengapa dia tidak menyukainya? Iblis itu mengembalikan pertanyaan itu dengan bertanya apakah Elaine tidak merasa aneh bahwa Bella begitu penuh kasih padanya meskipun dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tidak mudah untuk memberitahu orang asing sepenuhnya untuk menjadi bagian dari keluarga. Menyilangkan tangan Esme berkata, dia percaya alasan di balik hubungan itu antara Bella dan manusia adalah bahwa dia telah merasa sangat kesepian selama bertahun-tahun. Mengetahui ini Elaine bukanlah orang pertama. Untuk siapa Bella telah mengembangkan simpati, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Esme mengakui bahwa beberapa lebih baik daripada yang lain sehingga sebagian besar waktu, manusia akhirnya mengkhianati kepercayaan Bella. Pada akhirnya dengan sedih, Elaine bertanya, apa maksudnya dengan itu? Dan bagaimana mereka mengkhianatinya? Dia mulai menceritakan bahwa Bella sudah batuk darah, karena meminum anggur beracun yang diberikan oleh seseorang yang dia percayai, atau ketika dia dipukul saat tidur oleh orang lain yang telah dia buka rumah dan hatinya. Elaine tidak dapat memahami bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Kepada orang sebaik, Bella Svel menjawab bahwa mereka melakukannya hanya untuk kehidupan abadi. Dia menjelaskan bahwa mereka percaya meminum darah seorang penyihir akan memberi mereka kehidupan abadi. Dengan marah, dia berkata bahwa sebuah takhayul belaka cukup untuk memenuhi pikiran orang yang tidak tahu terima kasih dengan pikiran pembunuhan, bahkan setelah semua yang Bella lakukan untuk mereka. Dan tidak puas dengan begitu banyak penderitaan, Svel berkata, dia masih membawa manusia lain pulang. Kemudian setelah mengungkapkan niat, sebenarnya Svel berkata, itulah mengapa dia tidak bisa menerima kehadiran Elaine di sana. Karena dia tidak ingin melihat Bella menderita lagi. Dan Elaine mengerti bahwa lebih baik baginya untuk pergi.
Dan tidak kembali dengan mata tertunduk, protagonis mengerti bahwa iblis itu tidak merasakan kebencian, tetapi hanya berusaha melindungi Bella. Dengan cara yang bisa dia lakukan, dia berpikir dia harus pergi, tetapi dia tidak bisa memaksakan dirinya untuk melakukannya. Dia segera meminta maaf kepada teman penyihir itu, namun dia dengan tegas berkata, dia ingin tinggal bersama Bella. Svel dengan jari-jarinya di dahi menunjukkan kemarahan, berkomentar bahwa dia hanyalah manusia serakah lainnya. Elaine menjawab bahwa mungkin dia serakah, tetapi Bella adalah satu-satunya orang yang membantunya ketika dia sangat membutuhkannya, dan tidak ada yang peduli padanya seperti Bella, bahkan keluarga Elaine sendiri. Kalimat itu membuat Svel mempertanyakan ini, sambil tersenyum dengan lembut. Protagonis menambahkan bahwa Bella adalah orang pertama yang membuatnya merasa dicintai. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dan telah saling mengenal, hanya dalam waktu singkat. Elaine melanjutkan dengan mengatakan bahwa Bella menyelamatkan hidupnya mengobati lukanya, dan tersenyum padanya dengan cara yang melelehkan hatinya. Bahkan hatiku meleleh di sini. Aku ingin tinggal di sisinya, dan memastikan dia tidak pernah kehilangan senyumnya itu. Di balik pohon, Bella mendengarkan semua ini, dan terharu oleh kata-kata Elaine. Dengan mata yang penuh air mata, Svel melihat ke arah pohon. Menyadari ada yang aneh di sana, maka iblis itu memutuskan. Mereka akan membahas tentang Bella, yang tinggal 1 hari lagi, tetapi dia juga mengatakan bahwa protagonis seharusnya sudah tahu, bahwa ketika Bella memiliki ide dalam pikirannya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, Elaine harus ingat satu hal saat dia menyadari Elaine menunjukkan tanda ancaman sekecil apapun kepada Bella, aku akan menghancurkanmu. Svel mengancam sambil menghancurkan sehelai daun kecil. Dia menunjukkan daun yang hancur itu. Dan tanpa merasa terintimidasi, protagonis menjawab bahwa mereka telah sepakat. Bahkan iblis itu melihat Elaine dan berkomentar bahwa dia adalah makhluk kecil yang cukup aneh, sangat ceria. Protagonis tersenyum dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir demikian pada saat itu. Bella keluar dari tempat persembunyiannya dan bertanya sejak kapan mereka berdua menjadi teman baik. Karena dia mulai merasa terpinggirkan, dia tersenyum seperti Elaine dan bertanya apa yang sedang dibicarakan oleh keduanya. Protagonis berlari untuk memeluknya dan mengatakan bahwa Svel mengizinkannya untuk tinggal bersama Bella, dan penyihir itu menjawab bahwa dia bahkan tidak perlu izin darinya untuk itu. Dia senang dia mengatakannya pada saat itu. Ketiga dari mereka menjadi keluarga sejati setelah semua waktu yang berlalu, dan Bella mulai mengajarkan Elaine cara menggunakan pedang. Dan dari komentar Bella sendiri, protagonis memiliki bakat yang cukup untuk itu hidup begitu baik. Sampai-sampai mereka bahkan berkeliling di seluruh benua. Namun, di tahun kelima protagonis tinggal bersama Bella, orang baru masuk ke dalam hidup mereka. Nama pria ini adalah Lloyd dari Felon, dan dia adalah pangeran mahkota kerajaan Felon. Dalam waktu singkat, Lloyd dan Bella jatuh cinta. Segera seorang anak laki-laki yang cantik dan sehat dari pasangan itu lahir ke dunia. Namanya adalah Rhys dari Felon. Ri bagi mereka yang terdekat dengannya. Protagonis terpesona, meminta untuk menyentuh tangan kecilnya. Bella mengizinkannya, dan dengan jarinya di tangan kecil bayi itu, Elaine menyapanya dengan penuh kasih sayang. Sejak saat itu, setiap hari adalah banjir kebahagiaan, dan harapan Elaine adalah bahwa kebahagiaan ini tidak akan pernah berakhir, tetapi sayangnya tidak ada yang abadi. Kita melompat beberapa tahun ke depan di kerajaan Felon dan melihat Bella, yang mengatakan bahwa ulang tahun Rhys semakin dekat, dan dia bertanya kepada Lloyd, apakah dia sudah memikirkan hadiah untuk diberikan kepadanya sambil tersenyum. Lloyd menjawab bahwa dia sudah melakukan semua persiapan untuk pesta. Tetapi Bella tidak terlalu suka dengan kejutan itu, dan mengatakan bahwa Lloyd seharusnya memberitahunya, karena dia juga ingin merencanakan pesta bersama dengannya. Lloyd meminta maaf. Sedikit malu mencoba membela diri, dia menjelaskan bahwa dia juga ingin pesta itu menjadi kejutan untuk Bella sendiri. Bella cemberut mendengar itu. Kemudian, pangeran memperhatikan kalung Bella dan menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya. Sebelumnya, dia bertanya di mana dia membelinya. Sambil memegang kalung itu, Bella menjawab bahwa Yang Mulia memberikannya kepadanya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat Rhys dengan baik, Lloyd menatapnya dengan curiga dan mengatakan bahwa dia mengerti. Bella memperhatikan reaksi anehnya dan bertanya, ada apa dan apakah kalung itu terlihat aneh di dirinya? Lloyd dengan cepat mengatakan bahwa kalung itu terlihat indah di dirinya. Dia hanya mengatakan bahwa dia terkejut bahwa ayahnya akan memberinya sesuatu seperti itu. Sebagai hadiah saat itu, pelayan memanggil pangeran untuk rapat kabinet. Lloyd bercanda bahwa sekarang saatnya dia sibuk. Bella mengucapkan selamat tinggal dan memberitahunya bahwa dia akan berada di kamarnya bersama Ri. Pangeran mengatakan bahwa dia akan kembali segera, sehingga ketiganya bisa makan siang bersama. Bella tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan menunggu. Tak lama setelah itu, adegan beralih ke sebuah tempat pengelasan yang dipenuhi dengan panas yang luar biasa. Dengan kagum pandai besi itu bertanya, bagaimana wanita muda itu berhasil membawanya bahan yang begitu langka.
Dia belum pernah melihat siapapun membawa Solive sebelumnya. Wanita muda itu, Elaine, yang kini berusia 20 tahun menjawab bahwa dia membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Dia menambahkan bahwa, meskipun sulit dia akan melakukan apa saja untuk Ri. Sambil menyandarkan palunya di bahunya pandai besi, itu mengatakan bahwa dia mendengar Pangeran Rhys akan berulang tahun yang ketiga, dan dia terkejut betapa cepatnya waktu berlalu. Dia meyakinkannya bahwa dia akan melakukan yang terbaik, dan itu akan sangat menyenangkan. Menempa dengan bahan seperti itu, Elaine sangat bersemangat untuk melihat hasilnya. Dia kemudian bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Pandai besi itu menjawab bahwa itu akan memakan waktu sekitar sebulan. Elaine berpikir, itu mungkin selesai tepat pada menit terakhir, tetapi dia mengatakan bahwa dia mengerti dan dia akan kembali nanti. Pria itu bertanya, apakah dia akan kembali ke ibu kota Elaine? Mengonfirmasinya sambil menjelaskan bahwa dia telah berburu Solives selama 10 hari dan 10 malam, dan sudah saatnya baginya untuk kembali. Mereka mengucapkan selamat tinggal, dan Elaine mengatakan bahwa dia akan kembali dalam sebulan, dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Protagonis berpikir tentang Ri dan membayangkan betapa senangnya dia dengan hadiah itu. Kemudian kita kembali sebentar ke ingatan Elaine, melihat Rhys bingung tentang apa yang dia dengar. Mengenai hadiah ulang tahunnya penuh kebahagiaan, Elaine berkata, dia ingin memberikan hadiah ulang tahun yang istimewa untuk anak kecilnya yang istimewa. Melihat sebuah buku Rhys, berpikir tentang proposal itu, dan secara tak terduga, menunjuk ke pedang yang bersandar di sofa pangeran kecil itu. Dengan tegas mengatakan bahwa dia menginginkannya. Elaine mengelus rambutnya dan bertanya, apakah dia benar-benar menginginkan pedang itu? Rhys mengangguk, tetapi Elaine mengatakan bahwa dia tidak bisa memberinya pedang saat ini. Jadi dia harus menunggu sedikit lebih lama. Rhys menerimanya tersenyum dan berkata, Elaine adalah yang terbaik, reaksi itu saja sudah cukup untuk membuat jantung Elaine berdebar. Tangan di dadanya dan benar-benar jatuh cinta, dia berharap hadiah itu akan segera selesai. Fokus kembali ke Bella yang sedang memberi makan anaknya. Dan mulai curiga, ada yang tidak beres. Karena tidak biasa bagi Lloyd terlambat. Pada saat itu seseorang mengetuk pintu meminta izin untuk masuk, dan Bella mengizinkannya. Pelayan itu masuk dengan hati-hati. Hal pertama yang ditanyakan Bella adalah, apakah Lloyd sudah kembali dari pertemuan? Pelayan itu mengatakan bahwa ketika dia pergi ke ruang kabinet, tempat itu benar-benar kosong. Dia telah bertanya kepada pelayan lain kemana para menteri pergi. Pelayan itu mengatakan bahwa dia melihat semua orang yang menghadiri pertemuan kabinet menuju bangunan altar Pangeran Lloyd pergi bersama mereka. Bella yang bingung merasa aneh bahwa semua orang pergi ke bangunan altar karena tempat itu hanya digunakan untuk acara tahunan. Meskipun begitu, dia memberitahu pelayan bahwa dia mengerti dan memintanya untuk menjaga Ri. Rhys bertanya kepada ibunya, kemana dia akan pergi sambil menjalankan tangannya melalui rambutnya. Bella memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia hanya akan mencari ayahnya, dan dia akan segera kembali. Namun saat dia berjalan melalui kastil, Bella mulai merasakan aura yang sangat aneh, yang semakin memburuk saat dia mendekati bangunan altar. Sampai dia terkejut melihat sebuah ruangan misterius terbuka. Sang putri tidak mengerti mengapa energi aneh ini memancar dari ruangan yang seharusnya terlarang. Langkah demi langkah, Bella merasakan dirinya semakin dekat dengan sumber energi jahat itu. Segera dia membeku dan sangat terguncang oleh apa yang dia temui. Pemandangan yang dia dan kita lihat adalah ritual yang mengerikan. Dan Bella tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saat mengamati pemandangan mengerikan itu, Bella bertanya-tanya, mengapa ruangan seperti itu ada di kastil terkejut. Dia juga mempertanyakan siapa orang-orang di depannya, dan apa yang mereka lakukan. Segera, dia mengenali bahwa korban pengorbanan itu adalah suaminya sendiri. Lloyd di tempat lain, Elaine saat berkuda, menyadari bahwa burung gagak lebih berisik dari biasanya. Hari ini bertanya-tanya apa yang mungkin salah. Protagonis merasa perlu untuk segera bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan menginjak lingkaran sihir jahat, Bella melangkah maju menuju altar mencari Lloyd. Bella tidak ingin percaya dalam keadaan apapun bahwa ini sedang terjadi. Dia meneteskan air mata dan bergetar saat melihat kekasihnya di altar, menyentuhnya dengan kasih sayang yang tragis. Dia bertanya apa yang terjadi di tempat itu. Dia memeluknya dan memohon agar dia berhenti bercanda dan bangkit. Sampai sebuah suara memanggilnya makhluk malang. Dan Bella segera berbalik untuk mengidentifikasi siapa yang mengatakannya. Yang bertanggung jawab adalah raja sendiri yang memegang sebuah hati di tangannya dan menatap Bella dengan niat jahat. Kemudian sang penyihir menyadari bahwa itu adalah hati Lloyd sendiri, yang dipegang oleh Yang Mulia masih dalam keadaan menangis. Bella dengan marah mempertanyakan apa yang baru saja dilakukan. Raja, dia berseru bahwa dia membunuh putranya sendiri, sementara dia hanya tersenyum dengan cara yang jahat. Namun pada saat itu juga, Raja menjentikan jarinya, dan sesuatu terjadi pada Bella. Dia membawa tangannya ke kepalanya,
dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Karena dia merasakan sesuatu yang sangat aneh, sangat tertekan. Dia merasa ada suara di kepalanya. Suara itu berkata, "Inilah mereka yang mencabut mataku dari perutku, dan juga mengambil hatiku," dan dengan frasa itu, semacam mata ajaib di kalung Bella aktif, dan mulai bersinar segera. Penyihir menyadari hal ini, dan kalung itu juga mulai bergerak, seolah-olah ditarik menuju kekuatan yang lebih besar pada saat ini. Bella ingat bahwa dia membaca tentang apa kalung ini, dan tahu apa artinya itu adalah artefak magis, yang melepaskan kutukan yang kuat ketika darah ditawarkan, yang disebut mata naga iblis mengetahui hal ini. Bella mencoba untuk menyingkirkan kalung itu, tetapi Raja mengatakan tidak ada yang akan berhasil, karena sejak saat kutukan diaktifkan, dia mengatakan kalung itu tidak bisa lagi dilepas. Sekarang semua gerakannya berada di bawah kendali Raja. Kemudian Yang Mulia menambahkan bahwa sihir menjadi semakin kuat. Karena pengorbanan Lloyd, dia mendekati Bella dan memperingatkan penyihir untuk tidak mencoba hal-hal bodoh mengejeknya dengan bertanya, apakah dia tidak ingin kematian Lloyd sia-sia dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Bella menatap Raja langsung di mata dan memanggilnya bajingan. Tetapi penderitaan penyihir kembali, dan suara-suara semakin keras memerintahkannya untuk membunuh dengan matanya mulai menggelap. Ella menyadari bahwa kalung terkutuk itu menghancurkan pikirannya. Sementara itu saat menunggang Elaine, tampaknya merasakan sesuatu yang sangat aneh di udara. Protagonis mempertanyakan apa yang baru saja terjadi saat dia merasakan getaran menyusuri seluruh tulang punggungnya. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke ibu kota dan bertanya-tanya tentang cahaya biru yang muncul di kejauhan selain kecerahan. Elaine mendengar beberapa suara datang dari arah yang sama terkejut. Dia berhenti dan mengamati kekacauan yang terjadi di kota dengan orang-orang melarikan diri, dan yang lainnya sudah mati di tanah dipenuhi kengerian. Dia bertanya, apa yang terjadi di tempat itu? Kemudian Elaine menyentuh api biru, dan menyadari bahwa ini adalah api yang sama digunakan Bella, sehingga dia meningkatkan kecepatan galopnya, dan kembali bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Protagonis kita tidak bisa memahami mengapa api Bella ada di mana-mana, sampai mencapai pusat kehancuran. Dia memperlambat kuda melihat sekeliling, dan berteriak memanggil Bella menanyakan di mana dia, namun sebuah ledakan terjadi beberapa detik kemudian, dan Elaine menyaksikan dengan matanya. Sedikit terpengaruh oleh kecerahan, kemudian dengan asap yang menurun, kita melihat Bella berada di tengah api. Elaine memperhatikan rekannya, tetapi mata penyihir itu hitam dan ekspresinya dingin. Dan setelah juga menyadari keberadaan Elaine, yang terkutuk itu menyerang protagonis dan memukulnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi wanita bersenjata pedang bereaksi lebih baik dan berhasil membela diri dalam posisi yang sulit. Elaine bertanya-tanya mengapa Bella menyerangnya. Mata penyihir dan kalung terkutuk bersinar. Saat Elaine mencoba memahami apa yang terjadi pada dermawan tercintanya, protagonis kita melihat Bella dan berseru, "Bella, ini aku, Elaine." Namun penyihir itu tidak dalam keadaan sadar mengabaikan kata-katanya, dan memukul wanita bersenjata pedang dengan pukulan yang membuatnya terbang. Elaine menghantam dengan kekuatan besar ke sebuah struktur batu, dan terluka parah kesakitan dan kehabisan napas. Pejuang itu menyadari bahwa Bella tampaknya tidak mendengar apapun yang dia katakan. Sayangnya, rekannya benar-benar kehilangan kendali, lalu terhuyung-huyung protagonis. Mengamati Bella dan merenungkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Aku perlu cepat, waktu tidak berpihak padaku. Elaine berpikir, dia sangat kuat, aku perlu menemukan cara untuk mengakhiri ini sebelum... Pada saat itu juga Bella muncul di depan Elaine dan melancarkan pukulan dengan segala kekuatannya ke arah protagonis. Namun di tengah serangan, wanita bersenjata pedang berhasil melihat kalung terkutuk Bella. Setelah itu, dia melakukan manuver dan mengubah posisinya, mengalihkan perhatiannya kembali ke Bella. Dia berpikir, dia belum pernah melihatnya mengenakan kalung itu sebelumnya. Sehingga dia membayangkan, kalung itu pasti ada hubungannya dengan perubahan perilaku temannya yang tiba-tiba dan melompat ke arah penyihir. Dia tahu hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Menyadari serangan itu, Bella memanggil api birunya, dan Elaine turun dalam posisi ofensif. Dengan sangat cepat protagonis mendarat, dan muncul di depan temannya untuk meraih kalung itu. Dia berhasil meraih kalung itu, tetapi terkena cakaran penyihir dengan fatal. Dengan suara pelan dia memanggil Bella, dan penyihir itu perlahan mulai sadar kembali. Wanita berambut hitam itu sepenuhnya memulihkan kesadarannya, tetapi protagonis kita jatuh berlutut. Terluka parah Bella yang dilanda teror mempertanyakan apa yang baru saja dilakukannya. Dan secara tragis, Elaine jatuh ke tanah tidak bisa melakukan apapun lagi. Tatapannya kosong, dia melihat wanita yang paling dicintainya dalam hidupnya. Saat penglihatannya gelap, dia berpikir inilah cara dia akan mati, dan air mata mengalir di wajahnya. Di momen terakhirnya, dia berhasil membebaskan temannya dari kutukan, tetapi masih merasa bersalah karena seharusnya dia tiba lebih cepat. Kemudian pada tanggal 31 Januari,
Tahun 512, kalender Filon Sebeka. Ibu kota kerajaan jatuh di tangan seorang penyihir tunggal. Namun, kita melihat protagonis di dalam kekosongan yang luas, dan dia bertanya pada dirinya sendiri di mana dia berada. Bingung, dia bertanya-tanya apakah dia sudah mati, tetapi tiba-tiba dia mulai berteriak memanggil Bella, memohon agar temannya tidak melakukan apa yang akan dia lakukan, dan mengeluarkan satu jeritan terakhir, memanggil nama temannya. Saat protagonis terbangun di tengah reruntuhan kota dan mendengar suara Bella yang meminta maaf, kita kembali ke ingatannya. Dan penyihir itu mendekati Elaine, mengambil tanggung jawab atas semua yang terjadi. Bella mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan semua nyawa yang dia ambil. Tetapi, setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri dengan memberikan hatinya kepada temannya. Protagonis kita tidak ingin Bella melakukan itu karena rekannya akan kehilangan nyawanya, mengabaikan peringatan Elaine. Penyihir itu mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu permintaan, agar dia menjaga Pangeran Rhys untuknya. Kemudian semua ini memudar, dan wanita bersenjata itu sepenuhnya sadar kembali dan bertanya di mana dia berada. Pejuang itu tidak tahu bagaimana dia masih hidup, karena dia ingat Bella, yang benar-benar menghancurkan hatinya kemudian membeku. Dia menyadari luka di dadanya telah sembuh. Jadi pada saat itu, dia mengingat gambar Bella, yang mengatakan bahwa dia akan memberikan hatinya kepada Elaine. Kemudian dia mengalami kesadaran tragis, bahwa temannya mencintainya hingga akhir. Dan benar-benar memberikan hatinya itu sangat indah. Aku menangis di sini. Dia meneteskan air mata, bertanya-tanya mengapa Bella melakukan itu, dan terjatuh dalam isak tangis. Protagonis tidak bisa memahami sama sekali mengapa ini terjadi. Karena Bella adalah orang yang paling baik di dunia, dan tidak akan menyakiti seekor lalat. Namun, dia ingat kalung yang dia hancurkan dalam pertempuran. Dan saat dia menghancurkan benda itu, Bella kembali menjadi dirinya sendiri. Elaine yakin bahwa Bella tidak akan pernah menyerang siapapun atas kehendaknya sendiri, dan dia segera mengingat tanda-tanda magis yang ada di kalung itu. Mereka memiliki energi yang sama dengan tempat di mana dia menemukan Bella. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas dan menggigit ibu jarinya hingga sedikit berdarah. Dengan gerakan cepat, dia mencoba mengingat desain dari tanda kalung itu, tetapi dia hanya mengingat bentuk singkat dari mata di tengahnya. Saat dia menggambar, dia merenungkan bahwa dia tidak tahu siapa atau apa yang melakukan ini kepada Bella. Tetapi dia pasti akan menemukannya, dan aku akan membuat mereka membayar untuk itu. Kemudian rasa ingin tahunya hanya semakin besar. Dia berpikir bahwa jika itu adalah seseorang yang menginginkan darah Bella untuk keabadian, mereka seharusnya sudah mengakhiri hidupnya, dan tidak membuatnya kehilangan kendali dan menghancurkan segalanya. Protagonis kita mendapati dirinya berjalan lama, tetapi tidak menemukan satupun tanda rumah di antara daun-daun tanaman. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada Svel, Lloyd, dan Rhys. Karena tidak ada tanda siapapun di dekat kastil, dia ingat bahwa istana itu sendiri telah menjadi reruntuhan. Namun pikirannya terputus oleh kehadiran monster. Tepat di depan, di ladang daun, dia menyelinap melalui semak-semak dan merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Karena seharusnya tidak ada begitu banyak monster. Dekat Sabeka, jenis makhluk ini lahir dari bencana, tetapi tidak bisa bereproduksi secepat itu. Elaine berpikir dia harus membuat sedikit suara mungkin. Namun pada saat yang tepat itu, monster terbang muncul tepat di atas pejuang itu. Dia melihat ke atas dan sudah tahu bahwa dia telah terlihat oleh abominasi, sehingga protagonis menghadapi monster-monster itu dan meninggalkan rencana untuk tetap diam penuh dengan tekad. Dia maju dan menghabisi monster satu persatu. Wanita bersenjata itu merasakan tubuhnya lebih ringan. Dan yang paling penting, mananya tidak berkurang saat dia bertarung. Protagonis kita tahu bahwa dia berbeda dari dirinya yang biasanya. Karena biasanya teknik pedang menghabiskan banyak mana. Jadi dia bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi dengan itu? Kita kembali ke ingatan Elaine. Dan dia yang kelelahan bertanya kepada Bella, mengapa rasanya dia memiliki mana yang tak terbatas. Bella bertanya, mengapa sang murid bertanya seperti itu? Dan gadis itu menjawab, bahwa penyihir itu telah berlatih bersamanya sepanjang hari. Dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dengan pemikiran yang mendalam, sang guru menjelaskan bahwa bukan berarti mananya tak terbatas, tetapi tidak pernah berkurang, yang hanya membuat Elaine semakin penasaran. Bella segera menjelaskan bahwa ini terjadi karena dia adalah seorang penyihir, dan penyihir dibuat dari kombinasi emosi manusia dan mana. Hati seorang penyihir diciptakan ketika keinginan manusia untuk kehidupan abadi, dan kecantikan bergabung dengan mana. Dan itulah sebabnya penyihir hidup selamanya, karena mereka membawa persatuan itu di dalam diri mereka, dan juga memiliki hubungan yang lebih kuat dengan mana. Mengingat kata-kata Bella, protagonis sekarang memahami mengapa mananya tampaknya tidak berkurang. Dia merenungkan bahwa dia pasti telah menerima kekuatan penyihir Bella karena hatinya. Kemudian dia terus menyerang dan mengalahkan monster.
sampai akhirnya dia melihat sebuah kota di kejauhan. Dia dengan cepat berpikir bahwa dia mungkin bisa menemukan beberapa jawaban di desa. Jadi memasuki sebuah tempat, dia menyapa seorang wanita di sana dan menerima sambutannya. Namun penampilan Elaine sangat menakutkan, sehingga wanita itu panik. Semua yang ditanyakan oleh wanita pedang itu adalah, apakah dia boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Bahkan aku pun akan lari jika melihat wanita seperti itu. Memasuki tokoku dengan itu, wanita itu masih ketakutan, mempertanyakan apa yang sedang terjadi, dan Elaine bertanya tentang tanggalnya. Dengan gagap juru masak itu menjawab bahwa itu adalah tanggal 5 Februari, membuat protagonis membayangkan dia tidur selama 5 hari berturut-turut, maka dia bertanya apa yang terjadi pada para penyintas Sebeka, dan apakah beberapa dari mereka ada di desa ini. Tetapi wanita itu bahkan tidak tahu apa yang dibicarakan. Elaine, protagonis kita, mencoba menjelaskan situasinya dan bertanya, apakah kebetulan tidak ada penyintas yang tersisa? Tetapi wanita itu masih tidak mengerti pertanyaan Elaine. Karena tragedi Sebeka terjadi 20 tahun yang lalu. Wanita itu berkata membuat protagonis terkejut. Dia tidak bisa percaya sudah selama itu, sejak insiden itu terjadi. Karena ini juru masak bertanya apakah Elaine mabuk. Karena tidak masuk akal baginya untuk mencari penyintas. Dari sesuatu yang terjadi 20 tahun yang lalu, Elaine tetap terkejut. Berpikir tahun seharusnya adalah 512 kalender Vilan, bukan 532. Kemudian, kita beralih ke bagian lain dari cerita dan melihat seorang wanita muda terjatuh, mengatakan bahwa dia seharusnya telah membunuh pria yang berdiri di depannya. Pemuda itu memandangnya, tetapi dia sepenuhnya terjatuh ke tanah. Terluka parah di samping tubuh lain dalam kondisi yang sama. Dengan marah, pendekar pedang itu mengatakan bahwa dia telah menghancurkan keberadaannya sendiri. Selanjutnya, seorang pendekar bersenjata dengan rambut merah bertanya, apakah orang-orang itu mengirim pembunuh ini juga? Di sisi lain, seorang wanita berkomentar bahwa seseorang mungkin berpikir, orang-orang itu akan bosan mengirim individu yang tidak kompeten untuk mengalahkannya. Namun pria bermata ungu itu mengatakan bahwa tidak masalah. Untuk apa 1 atau 2 pembunuh? Tanyanya, aku sudah terbiasa dengan itu. Ia menambahkan, dan kita mengetahui bahwa dia adalah Rhys dari Filon Duke Killian, dan putra mendiang Pangeran Mahkota Lloyd dari Filon. Setelah menjadi pendekar pada usia 16 tahun, dia menyelamatkan tanah Killian dari kehancuran dan dikenal sebagai penguasa keajaiban. Rhys sekarang juga pemimpin kesatria Phyllis, sekelompok kesatria elit, yang terkenal karena kemampuan bertarung mereka. Tetapi meskipun begitu, ini tidak menghentikannya dari menderita kebencian orang-orang karena menjadi putra seorang penyihir segera. Rhys mengarahkan bilahnya ke leher pembunuh dan berkata, dia adalah satu-satunya yang tersisa dengan tegas. Dia berjanji akan mengampuni nyawa wanita itu jika dia mengungkapkan siapa yang ada di balik semua ini. Namun, musuh hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki hasrat untuk kekerasan yang dia harapkan. Dia menatapnya dan menambahkan bahwa dia mengharapkan lebih banyak mengingat. Dia memiliki mata yang sama dengan penyihir terkutuk itu. Pria berambut merah itu berseru, betapa dia berani mengatakan hal seperti itu. Tetapi Rhys menghentikan temannya dari melakukan apapun, masih dengan senyum jahat di wajahnya. Pembunuh itu bertanya, apakah dia tahu berapa banyak orang yang meneteskan air mata kesedihan karena apa yang dilakukan ibunya dia? Kemudian mengungkapkan, dia bukan satu-satunya yang ingin dia mati. Banyak orang ingin hal yang sama. Kemudian dia memberitahu Duke untuk mengingat baik-baik kata-kata yang dia ucapkan. Hinaan yang dilontarkan wanita itu kepadanya menyebutnya. Penyebab semua penderitaan karena menjadi putra penyihir masih terngiang di pikirannya. Meninggalkan Duke sangat serius mengamati situasi, pasangan pendekar itu berkata, dia akan mengirim pelayan untuk menyiapkan makanan lain, tetapi saat membersihkan pedangnya sendiri, Rhys berkata, tidak perlu dia melemparkan sarung tangannya ke tanah, membelakangi teman-temannya dan berkata, dia sudah kehilangan selera makannya. Setelah itu kita kembali ke Elaine, dan dia masih tidak bisa percaya bahwa 20 tahun telah berlalu. Dia melihat ke arah cakrawala, dan membayangkan bahwa Rhys hanyalah seorang anak pada waktu itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian dia berpikir bahwa Lloyd dan Esval mungkin mencoba menghentikan Bella, karena mereka pasti tidak akan meninggalkannya. Dalam keadaan seperti itu, namun karena Elaine harus melawan penyihir sendirian, dia menganggap bahwa keduanya akhirnya mati sebelum dia bahkan mencapai kota. Sehingga protagonis kita merasa bahwa semua yang dia jalani tidak lagi ada. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia kemudian turun dari tangga penginapan, dan wanita yang memiliki tempat itu bertanya apa yang dilakukan Elaine, dan apakah dia mengalami kesulitan tidur. Elaine menjawab bahwa dia hanya bertanya-tanya, apakah dia bisa mendapatkan sedikit air segera. Wanita tua itu berkata, dia akan menyajikan beberapa, dan bertanya apakah Elaine tidak ingin yang lain, dan Elaine berkata tidak. Tetapi dengan itu, ekspresi pemilik penginapan berubah menjadi terkejut, dan bahkan protagonis terkejut. Dia memberitahu tamu
bahwa dia akan membuatkan sup dan bertanya, apakah pejuang itu ingin. Tetapi Elaine menolak lagi mengatakan, dia tidak lapar. Namun wanita itu mengabaikan jawaban Elaine dan berkata, dia akan membawakan beberapa, bagaimanapun juga protagonis, bahkan mencoba menghentikannya. Mengatakan dia hanya ingin air, tetapi wanita itu tidak mendengarkan apapun yang dia katakan. Setelah argumen singkat sup selesai dan juru masak memberitahu Elaine untuk makan dengan baik, karena dia terlihat seperti perlu memasukkan sedikit makanan ke perutnya. Sup itu terlihat sangat enak, bahkan membuatku lapar di sini duduk untuk makan malam. Tuan rumah bertanya, apakah Elaine seorang pelancong? Karena dia tidak ingat pernah melihatnya di daerah itu. Sebelumnya protagonis menjawab bahwa itu semacam itu. Kemudian wanita tua itu bersemangat dan berkata bahwa tidak ada yang ingin pergi ke daerah itu lagi sejak hutan di sekitar Sebeka terinfeksi oleh monster. Mengetahui hal ini, Elaine mengerti mengapa dia satu-satunya tamu di penginapan. Dengan kesal, pemilik penginapan mengungkapkan bahwa sangat menyedihkan bekerja sendirian di sana. Dan dia benar-benar berharap putranya kembali mengambil kesempatan. Protagonis bertanya, apakah dia memiliki seorang putra? Dia tersenyum, dan dengan bahagia mengonfirmasi bahwa dia memilikinya. Kemudian bertanya, apakah Elaine pernah mendengar tentang kesatria Vilrace? Putranya bergabung dengan mereka sebulan yang lalu. Protagonis tidak ingat ada ordo kesatria dengan nama itu, dan bertanya tentang mereka dengan bercanda. Pemilik penginapan bertanya, di gua mana Elaine telah tinggal? Karena bahkan orang-orang yang tinggal di tengah hutan telah mendengar tentang kesatria itu, terutama sejak komandan mereka menjadi tidak lain adalah Duke Kiliard, putra penyihir yang terkenal. Mendengar itu, Elaine menghantam sendoknya ke dalam sup, dan wanita itu hampir mati ketakutan. Bertanya mengapa dia melakukan itu. Protagonis segera bertanya apakah dia menyebutkan anak penyihir, dan wanita itu menjawab ia Duke Rhys dari Phylon sendiri. Ketika dia mendengar itu, sedikit demi sedikit protagonis mulai menangis. Setelah mengetahui bahwa Rhys yang dicintainya masih hidup, pemilik penginapan bertanya mengapa Elaine menangis, dan berpikir bahwa wanita pedang itu adalah orang paling aneh yang pernah dia temui. Tiba-tiba tamu itu membanting meja dan bertanya, di mana Duke sekarang? Bingung. Wanita itu menjawab bahwa dia biasanya tinggal di perkebunan miliknya di Kiliard. Kita beralih fokus dan pergi ke kota, di mana seorang prajurit sedang sekarat karena mengantuk bosan. Dia berkomentar kepada temannya bahwa tidak ada yang menarik terjadi di daerah itu lagi. Tetapi yang lainnya berargumen bahwa sarang monster ada tepat di depan tembok kastil, dan bertanya, apakah dia tidak khawatir tentang itu? Pejuang berambut hitam menambahkan bahwa mereka bisa diserang oleh monster kapan saja, dan yang lainnya berkata, itu tidak masalah, karena para kesatria akan muncul dan mengurusnya segera. Yang lebih serius memanggil temannya idiot dan mengingatkannya bahwa sebagian besar kesatria sedang dalam misi lain di suatu tempat di luar sana, tetapi yang santai tidak peduli, dan berkata, kastil dilindungi oleh sihir dan tidak ada monster yang berani mendekati mereka. Sampai sesuatu terjadi, mereka merasakan getaran dan yang bersemangat bertanya apa itu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah mereka sial karena membicarakan monster. Kemudian dengan marah, dia mempertanyakan bagaimana monster bisa sedekat itu. Karena dia mengira tembok yang terpesona akan dengan mudah mengusir mereka yang berambut hitam panik. Berteriak bahwa mereka semua akan mati, sementara yang lainnya mengintip dan berkata, mereka perlu melaporkannya. Dan meminta, namun dia terputus ketika menyadari. Itu sebenarnya adalah seseorang di dekat kastil, sehingga keduanya melihat ke bawah dan melihat protagonis kita yang terkasih Elaine. Dengan ceria dan tersenyum dia dengan sopan bertanya, apakah mereka bisa membuka gerbang untuknya? Dengan itu wanita pedang dibawa ke aula penerimaan. Unit kedua dari kesatria Lowell, Letnan dari Ordo Vilrace, bertanya apakah Elaine benar-benar memotong sarang monster hanya untuk menghemat waktu tanpa ragu. Elaine menjawab bahwa dia memang melakukan hal itu. Segera Lowell yang tidak percaya bertanya apakah dia gila, dan apakah dia tahu apa yang baru saja dia katakan. Karena satu langkah yang salah, dan dia akan berakhir di pegunungan Ramses, tempat yang tidak disebut sarang monster tanpa alasan. Menggerakkan tangannya dengan ringan, Elaine menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan. Karena itu adalah satu-satunya rute yang akan membawanya ke kastil. Dalam waktu kurang dari seminggu kemudian, Lowell menyilangkan tangannya dan bertanya, alasan untuk urgensi seperti itu? Protagonis kita menjawab bahwa itu karena ujian penerimaan mereka batas waktu pendaftaran ditutup dalam 2 hari. Dan jika wanita pedang itu mengambil rute lain, dia tidak akan tiba tepat waktu untuk ujian. Dia menjelaskan dengan tekad. Dia berseru bahwa dia harus bergabung dengan kesatria Vilrace. Tidak peduli apapun yang terjadi dengan itu, Lowell bertanya, apakah pejuang itu mengalahkan semua monster itu hanya untuk tiba tepat waktu untuk ujian? Karena ujian itu diadakan setiap tahun. Maka protagonis menjadi lebih serius dan merenungkan bahwa dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia telah tertidur selama 20 tahun terakhir.
Selain itu, dia tidak tahu bagaimana dia akan memberitahu Rhys bahwa dia adalah penyebab kematian ibunya. Dia dengan cepat memutuskan untuk membuat cerita dan mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Dan mendengar bahwa kesatria membayar dengan sangat baik mendengar kata-kata itu. Letnan menghela napas dengan kesal dan mengatakan bahwa banyak orang bodoh seperti Elaine bergabung dengan Ordo hanya untuk uang. Dan orang-orang seperti itu bahkan tidak lulus ujian pertama. Atau tidak bertahan lebih dari sebulan sebagai kesatria. Tetapi Elaine mengungkapkan bahwa ini bukan satu-satunya alasan. Dia ingin bergabung dengan Ordo dan menyatakan, "Saya di sini karena ada seseorang yang perlu saya lindungi namun tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak." Dia mengatakan bahwa melindungi seseorang merujuk pada keluarganya Lowell, mengakui bahwa Elaine memiliki keterampilan. Tidak semua orang yang keluar dari pegunungan selamat, tetapi dia memperingatkan bahwa dia perlu memahami. Ordo Kesatria ini tidak seperti yang lain, kelompok ini disewa untuk bertarung atas nama berbagai institusi dan rumah mereka pergi ke tempat-tempat yang dipenuhi monster untuk menghilangkan makhluk terkutuk itu, dan mereka menerima jumlah uang yang cukup besar. Sebagai imbalan untuk misi-misi tersebut, maka dia menjelaskan bahwa inilah sebabnya gaji mereka lebih tinggi daripada kesatria lainnya. Dan dia bertanya, apakah Elaine mengerti? Protagonis dengan tegas menjawab bahwa dia mengerti. Kemudian Letnan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikannya untuk mengikuti ujian. Tetapi dia memohon agar dia mempertimbangkan kembali keputusannya apa yang akan terjadi pada orang-orang yang kamu cintai. Jika kamu mati melindungi mereka, dia bertanya, dia melanjutkan dengan mengatakan, dia menyarankan Elaine untuk mencari ordo lain yang lebih aman. Meskipun mereka membayar lebih sedikit, namun, segera wanita yang berhati penyihir itu berseru bahwa dia tidak akan mati, tetapi akan tetap hidup untuk melindungi keluarganya. Dan dia tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya lagi. Mendengar kata-kata kehilangan seseorang lagi, Lowell menjadi berpikir. Dengan itu, Letnan menerimanya mengatakan bahwa dia telah melakukan bagiannya. Tetapi ini adalah pemakaman gadis itu berdiri. Dia mengatakan akan menyiapkan sebuah kamar untuk Elaine, dan bahwa dia bisa mandi sementara itu besok. Dia akan menunjukkan di mana dia bisa mendaftar protagonis. Berterima kasih padanya. Dan Lowell mengucapkan selamat malam padanya di luar. Prajurit tahu Elaine bukan gadis biasa, dan bertanya-tanya, apa alasan sebenarnya dia bergabung dengan kesatria, namun mungkin juga wanita itu hanya beruntung. Apakah itu benar atau tidak? Lowell berkata, dia harus melaporkan ini kepada Duke. Besok malam pun tiba, dan protagonis beristirahat di kastil besar. Dalam mimpinya, muncul gambar masa lalu. Ketika dia bermain dengan Rhys, bersama semua orang yang dia cintai. Bocah kecil itu memegang sehelai rambutnya. Dan Elaine bertanya apakah dia menyukai rambutnya sebanyak itu. Dan Rhys menjawab bahwa itu sangat cantik memanfaatkan momen itu. Protagonis bertanya, rambut mana yang dia anggap lebih cantik, rambutnya atau ibunya tanpa ragu. Bocah kecil Rhys menjawab bahwa rambut ibunya lebih baik. Bella menganggapnya menggemaskan. Dan Svel memberitahu Elaine untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Lalu Lloyd muncul, dan wanita pemegang pedang itu berbalik untuk menyapanya, tetapi visi yang dimiliki protagonis adalah pangeran yang terluka dan terdistorsi terkejut. Elaine mundur, tetapi segera tanah di bawahnya mulai runtuh. Tiba-tiba seorang pria bertudung muncul di belakang penyihir, siap untuk menyerangnya. Protagonis kita berteriak putus asa agar temannya berhati-hati. Namun peringatan itu tidak cukup, dan Bella dibunuh tepat di depan rekannya. Setelah mimpi buruk ini, Elaine terbangun dalam keadaan terkejut dan penolakan. Dia memanggil penyihir, melihat ke jendela, dan menyadari itu semua hanya mimpi. Dia merasa perlu menenangkan diri. Pangeran Rey masih hidup dan baik-baik saja. Dengan tekad dia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah lagi menjadi tak berdaya. Tetapi akan melindungi Rhys. Sampai nafas terakhirnya beberapa saat kemudian, protagonis pergi ke garis untuk mendaftar ujian kesatria petugas yang bosan dan lelah dengan pekerjaannya. Memanggil orang berikutnya. Lalu Elaine bertanya, apakah dia bisa mendaftar untuk Ordo? Filred dan anak laki-laki itu mengkonfirmasi segera. Superwoman itu masuk ke tenda dengan senyum di wajahnya. Dia tidak mengharapkan gadis seperti Elaine dan gagap. Bertanya apakah dia ada di sana untuk mendaftar dan protagonis mengkonfirmasinya. Dia kemudian memberikan formulir yang segera diambil oleh prajurit itu. Protagonis berterima kasih padanya dan si merah sudah sepenuhnya terpesona dengan itu. Elaine menghela napas dan berharap dalam-dalam bahwa dia bisa menemukan Rhys besok. Duke di sisi lain berada di kediamannya, merenung sambil melihat keluar jendela. Seseorang meminta izin untuk masuk, dan dia mempertahankan ekspresi serius. Membuka pintu dengan hati-hati, Lowell meminta sebentar, mengatakan bahwa dia perlu melaporkan sesuatu kepada tuannya.
berbalik kepada bawahannya. Pangeran melihatnya dan bertanya apa yang terjadi. Memasuki ruangan letnan itu, mengatakan bahwa 2 hari yang lalu, seseorang tiba setelah menyeberangi pegunungan Rhys terkesan, dan mengatakan bahwa sedikit orang yang kembali dari tempat itu untuk menceritakan kisahnya. Lowell juga mengatakan bahwa dia tidak percaya cerita itu pada awalnya. Tetapi ketika dia berhenti dan pergi menyelidiki kasus itu sendiri, secara mengejutkan, dia melihat seorang gadis yang tertutup kotoran. Jadi gadis ini mengatakan bahwa dia bertahan hidup murni karena keberuntungan. Tetapi semua orang tahu, tidak ada yang bisa melewati pegunungan, hanya dengan sedikit keberuntungan. Karena keanehan ini letnan itu bahkan berpikir wanita itu adalah iblis. Tetapi segera setelah itu, dia yakin bahwa dia adalah manusia dan yang paling jujur dan baik. Dengan pemikiran itu Duke bertanya, apakah prajurit itu bertanya kepada wanita aneh itu, mengapa dia menyeberangi pegunungan dan pejuang itu mengatakan dia melakukannya. Tetapi jawabannya bahkan lebih mengejutkan. Lowell menjelaskan bahwa Elaine mengatakan dia menyeberangi bukit, hanya untuk tiba tepat waktu untuk ujian penerimaan ordo yang membuat bangsawan itu membeku. Kata-kata itu membuat Duke muda bingung, dan mengetahui betapa absurdnya cerita itu. Letnan itu mengkonfirmasi lagi bahwa luar biasa semuanya benar. Dia melihat jam, dan mengomentari bahwa dia melihat wanita itu pagi, itu di lokasi ujian, dan pada saat itu, dia pasti sedang menyelesaikan putaran kedua. Segera pangeran meminta dokumen pendaftaran Elaine, dan bawahan menyerahkannya sehingga Rhys dengan hati-hati memeriksa dokumen tersebut. Sampai tiba-tiba dia mulai tertawa, dan Lowell terkejut dengan reaksinya. Setelah menyelesaikan analisisnya terhadap dokumen, Duke bertanya, apakah ada yang lain untuk dilaporkan? Dan letnan menjawab bahwa itu saja. Kemudian dia memberhentikan bawahannya. Setelah itu, dia melihat kembali catatan penerimaan dan melihat nama Elaine tertulis di situ. Dengan reflektif dia berpikir, sudah lama sejak dia mendengar nama itu. Setelah itu, kita kembali ke protagonis yang sedang ngemil setelah ujian pertama. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Rhys tidak ada di babak penyisihan, juga tidak di tahap kedua, dan membayangkan dia mungkin tidak akan muncul sampai tahap final. Kemudian, seorang anak laki-laki berambut pirang mendekat dan bertanya, apakah kursi di samping Elaine sudah terisi? Protagonis kita menjawab bahwa kursi itu tidak terisi, dan pemuda itu mengucapkan terima kasih. Setelah duduk, anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia mencari tempat untuk duduk. Tetapi semuanya sudah penuh, namun gelang biru Elaine menarik perhatiannya. Dan dia bertanya, apakah dia mengikuti ujian untuk kesatria Field Race? Dan si pendekar wanita mengonfirmasi. Dengan senang pemuda itu mengatakan dia juga. Namun di latar belakang sebuah suara berseru bahwa dia memukul seseorang di wajah. Kita segera menemukan bahwa itu adalah sekelompok pria yang sedang berbicara, dan yang tertua bernama Lord Magaff, sedang menceritakan kisah pertarungan yang dia alami sementara yang lainnya bersorak dan tertawa. Dia mengklaim ujian ini lebih mudah daripada permainan anak-anak. Namun anak laki-laki berambut pirang tidak menyukai ini, dan mengatakan bahwa pria itu kasar karena bertindak seolah tempat itu miliknya. Menunjukkan gelang Knight Order-nya, si mulut besar itu berkata, ini adalah bukti bahwa dia lulus ujian pagi. Organisasi tersebut ini membuat salah satu anak laki-laki memuji Magaff, mengatakan bahwa aksesori itu sangat cocok untuknya. Namun anak laki-laki lainnya berkomentar bahwa wanita di samping mereka juga memiliki gelang serupa dengan itu. Lord menjadi kesal dan menolak untuk percaya bahwa protagonis lulus ujian karena dia sangat kurus, menganggap dia pasti mencuri gelang situ pasangan. Itu setuju dengan pernyataan rekan mereka. Meskipun di dalam hati mereka tahu McAfee memiliki kompleks inferior yang besar. Dengan kesal si pirang memberitahu Elaine untuk tidak mendengarkan orang-orang bodoh itu. Dan si pendekar wanita hanya berpikir bahwa orang-orang ini terlalu banyak bicara. Sementara mereka makan, kemudian kandidat itu mengatakan bahwa kelompok itu hanyalah sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu bahwa ukuran tidak berarti keterampilan Elaine. Lebih tenang daripada siapapun di sana. Dia menjawab bahwa sejujurnya dia tidak peduli dengan semua itu. Sehingga kesal si mulut besar membanting meja dan bertanya apakah mereka sedang bercanda. Magaff mengatakan bahwa kesatria Phillips sedang merendahkan diri mereka. Dengan menerima orang-orang seperti itu di zaman sekarang, dia mengaku hanya ada untuk uang. Tetapi dia tidak mengira akan bergabung dengan sekelompok orang bodoh alih-alih kesatria yang terhormat. Dengan tatapan jahat dia secara ironis bertanya, apalagi yang bisa dia harapkan? Dari anak terkutuk seorang penyihir membuat protagonis sangat kesal. Kemudian pria itu berbalik kepada rekannya dan bertanya, apakah mereka tahu apa yang dia maksud? Dan mereka menjawab, tentu saja, berusaha menahan kemarahan mereka. Elaine kemudian mendengar salah satu penjilat berkata, bahwa Rhys mungkin hanya mendapatkan gelar itu melalui sihir, voodoo atau semacamnya untuk memperburuk keadaan Magaff. Mengatakan itu benar, karena itu satu-satunya cara seorang anak manja bisa menjadi Duke. Dengan cepat dia menyimpulkan bahwa cacing seperti dia seharusnya mati.
Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, protagonis muncul di belakangnya dan memerintahkannya untuk menarik kembali apa yang dia katakan. Terkejut, Lord itu berbalik dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Elaine tetap tegas dan serius, mengulangi lagi agar si mulut besar menarik kembali apa yang dia katakan. Berdiri dengan niat untuk mengintimidasi si brengsek. Bertanya, apakah protagonis mencoba memberinya perintah? Katakan apapun tentang saya. Tetapi jangan berani berbicara buruk tentang Duke. Jawab Elaine dengan tatapan marah. Pria itu menghina dia, memanggilnya bodoh dan tersenyum sarkastis. Kemudian, dia bertanya, apakah protagonis berada di pihak anak penyihir itu? Dengan itu sebuah gumaman besar dimulai, dan si wanita bersenjata bisa merasakan kebencian dan penghinaan. Di mata mereka yang hadir, dia segera bertanya-tanya, apa yang salah dilakukan Rhys, sehingga mereka memperlakukannya seperti itu? Sehingga kita kembali sejenak ke tenda pendaftaran ujian kesatria dan Elaine menghela napas lega, karena telah menyelesaikan semua yang perlu dia lakukan. Namun, hampir pada saat yang sama, sepasang orang berjalan melewatinya, dan gadis itu berkomentar bahwa kesatria Valoris sangat menjijikan, dan bertanya siapa yang mau melayani anak seorang penyihir. Anak laki-laki itu mengatakan gadis itu agak keras, karena Rhys mungkin memang anak seorang penyihir, tetapi dia juga Duke Killyard, dan melakukan banyak kebaikan untuk tempat itu. Namun si pirang memotongnya, bertanya apa yang diketahui pemuda itu tentang semua ini. Dan dia melanjutkan dengan sangat marah mengatakan bahwa kakek neneknya dibunuh oleh penyihir, dan bahwa penyihir yang sama membakar kota asalnya dalam satu malam dengan rasa dendam yang dalam. Dia mengatakan bahwa darah seorang pembunuh mengalir di pembuluh darah Duke, dan bahwa dia berpura-pura menjadi penyelamat, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Mendengar semua ini, hatinya penuh dengan rasa sakit. Elaine menyadari betapa banyak Rhys menderita, hanya karena menjadi anak Bella selama 20 tahun terakhir, dan kita kembali ke masa kini. Dan si pirang membalas, si pengganggu mengatakan bahwa dia seharusnya merasa malu, karena jika dia menggunakan waktu yang dihabiskannya untuk menghina orang lain untuk merenungkan dirinya sendiri, dia akan mengerti bahwa dia tidak lebih dari sampah yang bodoh. Jadi McGuff mencapai puncak kejengkelannya dan bertanya, apa yang baru saja dikatakan anak itu? Sambil mengambil pisau, dia melompat ke arah calon kesatria dan berteriak bahwa dia akan menghabisinya. Namun pada saat itu juga, Elaine memegang tangan si agresor dan meminta si pemarah untuk tenang sedikit. Protagonis mengatakan bahwa pria itu jelas gila, karena dia menggunakan pisau di tengah kerumunan ini. Terkejut, McGuff melihat ke belakang dan bertanya-tanya mengapa wanita itu begitu kuat. Tetapi dia terus mencaci keduanya dan mengatakan bahwa mereka akan menyesali ini, dan bertanya apakah mereka tahu dengan siapa mereka berurusan. Kemudian dia dengan marah menyatakan bahwa dia adalah McGuff yang hebat dari Alaita, namun sangat mengecewakan pria itu. Keheningan yang dalam menyelimuti tempat itu melihatnya. Protagonis mempertanyakan apa maksudnya McGuff menjadi semakin marah, karena respon Elaine di sekitar mereka orang-orang berbisik, mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar nama itu, dan merasa malu. Mendengar bisikan itu, si penjahat bertanya dengan penuh kemarahan, bagaimana si wanita bersenjata berani merendahkan dirinya seperti itu, dan bergerak untuk menyerang. Tetapi protagonis dengan mudah menghindar. Kemudian dia sendiri memberikan pukulan di perut lawan, membuatnya langsung pusing. Pria itu jatuh ke lututnya, dan Elaine memerintahkannya untuk pergi jika dia tidak ingin dipukul lagi. Dengan itu si pirang bertepuk tangan dan mengatakan bahwa itu luar biasa. Dia terkesan karena dia mengalahkan seorang pria yang 2 kali lebih besar darinya dengan 1 pukulan. Dia mengulurkan tangannya memperkenalkan diri sebagai Cezanne dan mengatakan bahwa dia senang bertemu dengan seseorang yang begitu berbakat dan berharap mereka berdua lulus ujian. Elaine tersenyum ramah dan menjawab bahwa dia berharap hal yang sama. Segera kita lihat bahwa si pendekar pedang mengalahkan beberapa monster dan lulus ujian ketiga. Kemudian seorang kesatria mengumumkan akhir dari tahap ketiga dan memberitahu mereka yang mengalahkan semua makhluk untuk berkumpul sezon. Di sisi protagonis berbisik bahwa dia tahu dia akan lulus ujian. Dia berterima kasih padanya dan juga senang bahwa dia lulus. Namun, si pejuang berpikir bahwa dia belum melihat Rhys dimanapun dan membayangkan dia tidak akan datang. Setelah itu Lowell muncul dan memerintahkan mereka untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan dia katakan, karena dia akan menjelaskan aturannya. Sebelum mereka pergi ke ujian terakhir, dia menginstruksikan bahwa kandidat akan dipilih secara acak untuk masuk ke lingkaran dan bertarung melawan penguji. Dan tugas mereka adalah bertahan 1 menit dalam pertempuran melangkah keluar dari lingkaran. Melangkahi batas lingkaran atau tidak dapat melanjutkan akan mengakibatkan diskualifikasi segera. Kemudian Letnan bertanya apakah ada yang memiliki pertanyaan, dan Elaine mengangkat tangannya. Dia bertanya apakah Duke akan menjadi lawan mereka. Sebelum Lowell bisa menjawab, orang lain tiba dan memanggil prajurit. Pria ini bertanya,
Apakah semua kandidat sudah hadir protagonis? Kita memperhatikan individu tersebut dengan cermat dan bertanya-tanya apakah dia Rhys. Dia segera menerima jawaban. Ketika Duke Killiard memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia akan menjadi lawan terakhir, akhirnya menemukan orang yang ingin dia lindungi. Elaine tidak bisa menahan emosinya saat melihat bagaimana pangeran telah tumbuh demikian. Lowell menjawab bahwa semua orang yang lulus ujian ada di sana. Kemudian Duke berbalik kepada para kandidat dan mengatakan bahwa dia akan mengevaluasi siapa yang memenuhi syarat untuk melayani di bawah perintahnya. Oleh karena itu, dia meminta agar tidak ada yang menahan diri saat bertarung melawan dirinya. Dan dia bertanya apakah itu jelas. Mereka semua menjawab serentak bahwa mereka mengerti. Kemudian Letnan memanggil Heather Tagg untuk menjadi yang pertama diperiksa. Dan dia menginstruksikan yang lainnya untuk menunggu giliran mereka di area tunggu dengan gugup. Kandidat pertama mendekati Duke dan memperkenalkan diri sementara yang lainnya mengamati dengan cemas. Dan pertarungan segera dimulai dengan Heather menyerang komandan. Tetapi dengan gerakan sederhana, Rhys melucuti senjata pemuda itu dan mengalahkannya dengan mudah. Hal ini membuat semua orang yang menyaksikan duel terkejut, sehingga Rhys memanggil lawan berikutnya. Satu persatu, mereka dikalahkan oleh Duke tanpa menyebabkan sedikit pun kerugian padanya. Susan berkomentar bahwa jika keadaan terus seperti ini tidak ada yang akan lolos, dan bahwa penguji lebih kuat dari yang dia bayangkan. Segera yang lain jatuh, dan Lowell mengatakan bahwa yang berikutnya masuk ke lingkaran adalah Nona Elaine. Protagonis kita setuju dan melangkah ke duel berdiri, berhadapan dengan Rhys. Pangeran mengamatinya, dan tahu bahwa inilah wanita yang melintasi pegunungan. Untuk sampai di sana si terkenal Elaine, mereka berposisi dan meluncur ke dalam pertempuran. Dengan intens, namun kita beralih ke kenangan protagonis, dan melihat pangeran muda jatuh setelah mencoba duel sambil tersenyum. Elaine berkata, dia sudah bilang bahwa dia terlalu muda untuk itu, tetapi anak laki-laki bersikeras, dia bisa melakukannya, dan ingin mencoba lagi. Tetapi protagonis bertanya mengapa dia tidak menunggu sampai sedikit lebih tua, karena dia baru berusia 3 tahun. Namun Rhys cemberut dan berkata, dia ingin seperti Elaine. Sekarang hati si pendekar melunak, dan dia memutuskan akan mengajarinya dengan satu syarat. Dia berkata, pangeran harus berjanji bahwa dia tidak akan memaksakan diri, lebih jauh dari yang bisa dia tangani. Karena jika dia berjanji, si pejuang akan melatihnya. Sampai dia menjadi pendekar pedang yang mahir kemudian. Keduanya mengaitkan kelingking mereka, dan mengikat janji tersebut, sehingga kita kembali ke masa kini. Dan Rhys tetap serius dalam duel Elaine, berpikir, karena dia tidak berhasil memenuhi janji tersebut, tetapi pangeran berhasil menjadi pendekar pedang yang mahir. Bagaimanapun juga pertarungan tetap intens, dan pedang protagonis mulai sedikit retak, membuatnya khawatir dalam bentrokan kekuatan. Duke berkomentar bahwa Elaine tampaknya lebih dari sekadar seorang rakyat biasa yang lemah, kemudian pangeran mendorongnya mundur, dan melancarkan serangkaian serangan, membuat protagonis merasa tertekan, karena dia tidak tahu apakah pedangnya akan bertahan 20 detik lagi dengan itu. Rhys berkata, dia terkejut, dia berhasil bertahan dari begitu banyak serangan, dengan senjata yang begitu rapuh, dan bahwa kejatuhannya akan menjadi, karena dia gagal mempersiapkan dirinya dengan baik, dalam beberapa detik pedang itu, sebenarnya patah menjadi 2, dan senjata pangeran hanya beberapa sentimeter dari menyelesaikan Elaine. Sepenuhnya membuat Cezanne dan kerumunan khawatir, tetapi Elaine adalah Elaine, dan dia berhasil memblokir serangan dengan bilah yang terbuat dari energi. Rhys akhirnya kehilangan ekspresi stoiknya dan bertanya-tanya, apakah petarung itu bisa menggunakan kemampuan seperti itu, menurunkan bilahnya. Dia mencatat bahwa protagonis bukanlah wanita biasa, dan mengucapkan selamat padanya, karena tidak sepenuhnya tanpa keterampilan, sehingga kandidat Elaine, lulus ujian protagonis kita bertanya apakah dia benar-benar lulus. Dan Duke mengonfirmasinya. Senyum besar segera terbentuk di wajah protagonis. Dan dia mengucapkan terima kasih dengan dalam membungkuk kepada Duke secara internal. Dia sangat bersemangat karena berhasil lulus mengamati dirinya. Pangeran tetap merenung, dan memikirkan nama pendekar pedang itu, waktu berlalu, dan suara terompet. Di aula kerajaan besar Killiard, upacara kesatria akan segera dimulai, dan mereka berdua akhirnya berhasil mencapai akhir dari semua ini. Kemudian mereka diperintahkan untuk mendekat satu persatu mulai dari kiri sehingga Elaine mendekat ke takhta dan berlutut di depan pangeran. Dia melihat dengan lembut kepada Rhys, dan dia meletakkan bilah di bahunya. Duke mengatakan bahwa dia harus mengabdikan seluruh hatinya kepada Killian, dan sebagai imbalannya, mereka akan menghormati sumpah mulia Elaine, menerangi jalannya dalam kegelapan, dan menunjukkan padanya jalan cahaya. Kemudian dia bertanya, apakah protagonis bersumpah setia selamanya kepadanya secara internal? Pendekar pedang itu sudah bersumpah. Ini sejak lama memutuskan bahwa dia akan melindungi Rhys sampai akhir zaman karena dia berhutang itu kepada Bella. Dia kemudian teringat ketika penyihir itu memintanya untuk menjaga putranya. Tetapi Elaine tahu
dia tidak boleh memberitahu Duke tentang itu, karena dia berpikir dia akan hancur ketika mengetahui hal itu. Jantung Bella berdegup di dalam dadanya berdiri di depannya. Dia memutuskan bahwa pangeran tidak boleh pernah menemukan kebenaran, karena dia adalah orang yang paling dicintai Bella dan dia di dunia ini, dan dia akan menggunakan kesempatan kedua ini untuk membuat Rhys sebahagia dan seaman mungkin. Dengan tekad itu, dia dengan semangat berseru bahwa dia bersumpah setia. Selamanya adegan berpindah dan kita pergi ke kastil, di mana banyak orang berbicara di tengah kerumunan. Season bertanya apakah semua orang itu juga kesatria seperti mereka, dan Elaine juga merasa terkesan. Kemudian Letnan muncul dan meminta perhatian semua orang. Dia mengatakan bahwa sekarang mereka berkumpul, upacara penyambutan akan dimulai, dan akan dimulai dengan beberapa perkenalan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lowell Royard, wakil komandan kesatria Vilrace dan Letnan Duke Rhys dari Velon. Selanjutnya dia memperkenalkan Hilir Reister yang juga wakil komandan Ordo. Mengamati semuanya duo, kita bertepuk tangan dengan gembira. Setelah itu Lowell berkata, dia akan memberikan gambaran umum tentang pekerjaan yang harus mereka jalani. Dia kemudian menjelaskan bahwa tanggung jawab utama para kesatria adalah penghapusan monster misi akan dipilih berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan pribadi kesatria, dan mereka juga harus menjaga wilayah lain tetap aman di luar Killyard jika layanan mereka diminta dengan demikian. Wakil komandan menyimpulkan bahwa mereka akan mempelajari sisanya saat mereka memulai kehidupan mereka. Di Ordo segera dia mengumumkan bahwa dia memiliki pesan khusus dari Duke dan protagonis memperhatikan dengan seksama. Lowell menjelaskan bahwa untuk waktu yang lama, posisi pengawal pribadi Duke telah kosong jadi yang mulia, menawarkan kesempatan bagi salah satu dari mereka untuk menjadi sukarelawan untuk posisi tersebut. Lalu dia bertanya apakah ada yang berminat, tetapi keheningan besar memenuhi ruangan menghela napas kecewa. Letnan sudah tahu tidak ada yang akan menerima. Jadi dia berkata, dia mengerti dan akan melanjutkan ke topik berikutnya. Tetapi seseorang di tengah kerumunan mengangkat tangan dan menjadi sukarelawan untuk posisi tersebut. Terkesan wakil komandan bertanya, siapa yang mengatakan itu? Dan tentu saja itu adalah protagonis kita yang menjawab bahwa dia bersedia menjadi bagian dari pengawal pribadi. Yang mulia, beberapa detik kemudian, gosip mulai menyebar di antara yang lain menyebut Elaine gila dan hal-hal serupa. Wanita pedang itu tidak mengerti mengapa semua orang bertindak seperti itu. Dia bertanya-tanya, apakah tidak ada dari mereka yang memiliki sedikit saja rasa hormat untuk komandan mereka sendiri, dan merasa tidak percaya melihatnya seorang wanita berambut coklat bertanya-tanya. Jika itu adalah Elaine yang terkenal waktu berlalu, dan Season bertanya, apa yang ada di pikiran protagonis untuk berpikir tentang menjadi sukarelawan, dan terus bertanya, apakah dia tahu apa artinya menjadi pengawal pribadi Duke? Dengan kesal wanita bersenjata itu menjawab bahwa dia tahu, itu berarti dia harus melakukan yang terbaik sebagai kesatria untuk melindungi komandannya. Dan dia bertanya, apakah ada yang salah dengan itu? Sezan mencoba menjelaskan dirinya, tetapi wanita dari sebelumnya muncul mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan orang yang dicari, sehingga keduanya menoleh kepadanya dengan tatapan curiga. Lalu wanita itu bertanya, apakah kebetulan pemuda itu adalah Sasan Weston? Pemuda berambut pirang itu menjawab bahwa dia adalah dan bertanya siapa dia. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sofia Razulis, mengatakan bahwa senang bertemu dengannya, dan bahwa dia telah menjadi kesatria selama setahun. Dia bertanya apakah rumor yang dia dengar tentang dia mensponsori marki Lakers itu benar. Curiga terhadap wanita itu, dia berkomentar bahwa dia mengira dia adalah rekrut seperti mereka dan bertanya mengapa dia mengabaikan Elaine. Sofia kemudian bertanya apa yang mereka berdua lakukan sendirian di tempat yang terpencil seperti itu, dan langsung melompat ke kesimpulan yang salah. Sezan berkata, tidak seperti itu, dan Elaine membelakangi wanita itu dan pergi. Weston mencoba menghentikannya, tetapi protagonis berkata bahwa dia perlu pergi karena wakil komandan mengatakan ingin menemuinya. Dan sementara Sasan tampak khawatir tentang temannya Sofia, hanya mengamati dengan ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, Elaine berjalan melalui koridor kastil dan menyadari bahwa di luar sedang turun salju menghela napas protagonis. Dengan senang hati mengomentari bahwa ini adalah salju pertama yang dia lihat dalam 20 tahun. Sampai seekor kuda hitam mendekatinya di salju, dan dia tidak bisa mengerti mengapa hewan itu berkeliaran di tempat yang tidak biasa seperti itu. Dia mendekatinya dan mengelusnya dengan lembut. Kemudian dia bertanya kepada kuda itu apa yang dilakukannya di sana, dan di mana tuannya. Segera, seseorang datang dan mengatakan bahwa nama hewan itu adalah Nyx. Orang itu adalah Rhys sendiri, yang mengakui terkesan, karena biasanya, wali kota tidak membiarkan siapapun mendekat kecuali dia. Kedatangan mendadak Duke sedikit mengejutkan Elaine, dan dia menyapa komandannya sambil mengelus Nyx. Pangeran bertanya apakah dia adalah Nona Elaine,
dan protagonis mengonfirmasinya. Rhys berkata, dia mendengar bahwa dia menjadi sukarelawan untuk menjadi pengawal pribadinya, dan apa yang akan dia katakan mungkin terdengar aneh, karena dia meminta sukarelawan untuk posisi tersebut, tetapi dia menyarankan agar Elaine mempertimbangkan kembali keputusannya. Seperti yang diharapkan, protagonis kita meminta maaf dan menjawab bahwa dia tidak akan mengikuti saran itu. Maka Duke menjelaskan bahwa setiap pengawalnya yang pernah dia miliki telah dibunuh. Segera setelah mengambil posisi tersebut saat mencoba untuk melindunginya dari mereka yang ingin membunuhnya, itulah sebabnya dia tidak melihat alasan mengapa itu akan berbeda dengan dirinya. Jadi dia mengatakan bahwa jika dia melakukan ini karena rasa kehormatan yang salah, dia menyarankan agar dia menyerah selagi masih bisa. Mendengar alasan Rhys, protagonis terkejut bahwa kehidupan orang yang dicintainya selalu dalam bahaya, dan dia berpikir bahwa kesatria Philos terdiri dari yang terkuat di negara ini. Sambil memegang pedangnya, Elaine mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang mantan pengawalnya, tetapi berjanji bahwa dia tidak akan mati dengan senyum ironis. Rhys bertanya apa yang membuatnya begitu yakin akan hal itu. Protagonis menjawab bahwa dia melihat kekuatannya saat mereka bertarung mendekatinya. Dia mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat sulit untuk dibunuh dengan itu. Duke terkejut oleh wanita bersenjata, dan dia mengizinkan Elaine menjadi pengawalnya yang pribadi. Ini membuat protagonis sangat bahagia, dan dia sangat berterima kasih padanya, berjanji untuk melakukan yang terbaik. Bingung, pangeran bertanya, mengapa Elaine begitu bahagia tentang posisi di mana dia bisa dengan mudah dibunuh. Elaine menjawab bahwa sekarang dia akan bisa melindunginya setiap saat 24 jam sehari menarik kendali kuda. Komandan mengatakan bahwa protagonis cukup aneh, tetapi bagaimanapun juga dia memerintahkan agar dia pergi ke kantornya besok untuk memulai tugasnya dengan bahagia. Pejuang itu mengatakan bahwa dia mengerti dengan sempurna. Kemudian pangeran mulai berlari menjauh dan mengucapkan selamat malam kepada pengawalnya yang baru. Dengan demikian, dia pergi dan saat dia mengucapkan selamat tinggal, Elaine berpikir bahwa sekarang Rhys tidak perlu menanggung semua hal mengerikan yang dia alami sendirian. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan sisi Duke di tengah salju. Pangeran menjadi penasaran tentang apa yang dikatakan protagonis tentang melindunginya 24 jam sehari, menegaskan sekali lagi bahwa dia pasti adalah wanita yang sangat aneh. Hari berlalu, dan hari pertama Elaine sebagai pengawal pribadi Rhys akhirnya tiba, dan sekarang dia akan bisa tinggal bersamanya setiap saat yang dia inginkan untuk segera melihatnya. Namun dia merasa aneh bahwa pintu kantor wakil komandan terbuka. Mencoba mengintip, dia mendengar seseorang berteriak dengan marah, mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengerti mendekat sedikit. Protagonis menyadari bahwa suara ini familiar. Secara terang-terangan mengamati ruangan, wanita pedang itu bertanya-tanya, apakah wakil komandan memanggil seseorang ke kantornya? Karena sepertinya mereka sedang berdebat. Di dalam wanita ini adalah seorang penggosip ya. Di dalam ruangan kita melihat Lowell memberitahu seseorang bahwa dia mengerti mengapa dia marah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Segera kita menemukan bahwa orang yang dibicarakan letnan itu tidak lain adalah Sophia. Kesal, dia bertanya mengapa mereka tidak membiarkannya menjadi pengawal pribadi Grace, karena ketika dia mencoba, Duke berkata bahwa seorang pengawal hanya akan menghalangi jalannya. Tetapi sekarang dia menerima Elaine untuk posisi yang sama. Tanpa mengatakan apa-apa, dia mempertanyakan apa yang dimiliki protagonis. Yang tidak dimilikinya. Dengan itu, dia mengeluh bahwa kenyataannya adalah bahwa Duke tidak memiliki masalah dengan memiliki pengawal pribadi. Tetapi dia hanya tidak ingin itu menjadi dia. Sehingga dia meninggalkan ruangan dengan marah, sementara Lowell mencoba memanggilnya kembali dan menenangkan situasi. Sophia membanting pintu dengan keras, dan matanya bertemu dengan Elaine. Penuh kemarahan, wanita muda itu sengaja menabrak Elaine. Kemudian letnan juga muncul dan meminta maaf karena protagonis harus melihat situasi itu dan memanfaatkan momen itu. Pejuang bertanya apa yang baru saja terjadi. Masih sedikit malu, wakil komandan berkata, mereka perlu pergi ke kantor Duke dan dia akan menjelaskan apa yang terjadi dalam perjalanan. Kemudian berjalan melalui koridor. Lowell meminta maaf atas perilaku kasar Lady Sophia. Dia bertanya apakah wanita pedang itu baik-baik saja, karena dia melihat wanita lain bergetar cukup keras. Beberapa menit yang lalu, Elaine menjawab bahwa itu tidak seburuk itu dan dia baik-baik saja. Protagonis kita berkata bahwa dia tidak tahu Sophia juga telah mendaftar untuk menjadi pengawal pribadi pangeran, dan letnan menjelaskan bahwa dia menginginkan posisi itu setahun yang lalu, tepat setelah bergabung dengan kesatria. Namun, Rhys dengan keras menolak untuk menerimanya di posisi itu yang membuat Lady Sophia akhirnya menyerah untuk bersikeras. Jadi, dia memberitahu Elaine untuk membayangkan betapa terkejutnya Sophia tahun ini dengan Duke yang menerima protagonis untuk posisi itu tanpa ragu-ragu. Jadi tentu saja dia sangat marah mendengar ini. Si pendekar pedang bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang mencoba melindungi Rhys, dan menjadi sangat senang. Kemudian, setelah cukup banyak percakapan, mereka tiba di kantor Duke.
Pasangan itu berdiri tepat di depan ruang kerja. Yang Mulia mengetuk pintu. Lowell memanggil Rhys mengatakan bahwa dia membawa Lady Elaine, namun tidak ada yang menjawab. Dan mereka hanya mendengar keheningan. Segera letnan memutuskan untuk membuka pintu dan memperingatkan komandan bahwa dia akan masuk, tetapi seperti yang diharapkan, ruangan itu kosong. Lowell menduga mungkin dia berada di lapangan latihan dan mengatakan bahwa komandan pergi ke sana di pagi hari untuk berlatih dengan pedangnya. Kadang-kadang dan dia melanjutkan, mengatakan bahwa dia mungkin sedang menyelesaikan latihan dan bahwa dia akan pergi menjemputnya. Dan protagonis menjawab bahwa dia akan menunggu di sana. Protagonis kita kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat di sekitar kamar Rhys, sampai pedang merah panjang itu menarik perhatian Elaine. Dia bertanya-tanya apa itu, dan menyadari bahwa benda itu terlihat sangat familiar. Namun beberapa detik kemudian sesuatu teringat dalam ingatannya, dan dia sepertinya ingat apa itu kita kembali ke masa lalu, dan melihat pandai besi. Bertanya apakah Elaine ingin dia mengukir inisial Rhys di pedang. Protagonis mengatakan ya, karena itu akan memberikan sentuhan pribadi dan istimewa. Pandai besi mengatakan tidak masalah dan bertanya di mana dia ingin dia menempatkan inisial tersebut. Jadi Elaine menyentuh tempat di mana dia ingin inisial itu diukir. Kita kembali ke masa kini dan melihat bahwa pekerjaan itu memang telah selesai. Ada inisial Rhys de Villon melihat ini. Elaine yakin bahwa ini adalah pedang yang dia pesan untuk dibuat sebagai hadiah ulang tahun pangeran. Dia ingat bahwa ini adalah hadiah yang diminta oleh bocah kecil itu dan bahwa dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan memberinya hadiah saat itu, tetapi dia harus menunggu sedikit emosional. Elaine bertanya-tanya bagaimana Rhys memiliki ini, karena ketika pedang itu selesai, Sebeka sudah hancur tiba-tiba pada saat itu juga. Sang Duke muncul di belakang protagonis dan bertanya apa yang dia lakukan. Elaine sedikit terkejut dan menoleh ke belakang. Dan itu saja untuk hari ini semuanya. Saya harap kalian menikmati ceritanya. Apa pendapat kalian sejauh ini? Saya tidak tahu tentang kalian, tapi saya kehabisan napas. Ketika Sofia menemukan Elaine di pintu, dan apakah kalian pikir Duke benar-benar marah? Atau hanya berpura-pura? Saya ingin tahu tebakan kalian, dan jika kalian ingin lebih. Jangan lupa untuk menyukai video ini, dan berlangganan agar tidak ketinggalan video baru yang saya unggah. Karya ini berjudul Alasan untuk Melindungi Anak Penyihir. Dan rekap kita mencakup hingga bab 15. Ciuman dan sampai jumpa lagi!